Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfirah dengan NIM 20001010126. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Ushul Fiqih, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai hukum syara. Pembahasan mengenai hukum syara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi yang membahas mengenai wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Adapun yang kedua ada yang disebut dengan hukum wad'i yang membahas tiga hal. Yang pertama ada sebab, kemudian syarat, dan mani. Nah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum syara. Ahli usul fikih mendefinisikan hukum syara sebagai kitab atau titah Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Ahli fikih mendefinisikan hukum syara sebagai sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap mukallaf. Nah, di sini nampak perbedaannya, bahwasanya ahli usul fikih mendefinisikan hukum syara sebagai hukum-hukum yang belum terperinci dan harus dijelaskan, sementara ahli fikih mendefinisikan hukum syara sebagai hukum yang telah dirumuskan sudah mendetail dan terperinci. Pada dasarnya, hukum syara adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum syara merupakan acuan dalam tindakan manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini, hukum syara dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukum taklifi. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukum wad'i. Pembahasan yang pertama, yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkannya. Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang tuntunan atau perintah, larangan, dan pilihan atau takhir untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Adapun contoh dari hukum taklifi di sini ada dua. Yang pertama ada yang termasuk dalam perintah dan ada yang termasuk di dalam larangan. Contoh dari perintah itu sendiri ialah perintah mendirikan sholat, perintah membayar zakat, dan perintah menunaikan haji ke Baitullah. Adapun untuk contoh larangan, yaitu larangan memakan harta benda anak yatim dan larangan meminum minuman keras. Oke, selanjutnya pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada wajib, kemudian mandub, haram, makruh, dan mubah. Untuk itu langsung saja kita membahas di pembahasan yang pertama, yaitu wajib. Wajib sendiri secara bahasa berarti sakit, jatuh, gugur, dan lazim atau tetap. Adapun untuk secara istilah, wajib ialah sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i secara ilzam atau tetap. Dalam istilah lain, wajib disebutkan sebagai sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman. Nah, di sini wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa. Pengertian wajib di sini sama dengan pengertian fardu, mahtum, dan lazim,
sebagian ulama ahli usul fikih memberikan definisi bahwa wajib adalah suatu perintah di mana orang yang meninggalkannya adalah tercela. Kemudian selanjutnya ada mandub. Mandub secara bahasa berarti mad'u atau yang diminta atau yang dianjurkan. Adapun untuk secara istilah, mandub ialah sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i tetapi tidak ilzam atau wajib. Di definisi lain, secara istilah, sesuatu yang mandub itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah dan yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Nah, mandub atau sunnah dalam fikih merupakan tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan yang dilakukan itu dipandang baik atau sangat disarankan untuk dilakukan terhadap orang yang melaksanakannya berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya. Tetapi bila tuntunan tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka tidak apa-apa. Selanjutnya, haram. Secara bahasa, muharram berarti mamnu atau yang dihalangi, dilarang. Adapun untuk secara istilah, haram ialah sesuatu yang dilarang oleh syar'i secara ilzam atau wajib untuk ditinggalkan. Muharram itu orang yang meninggalkannya diberi pahala jika didasari karena melaksanakan perintah dan yang melakukannya berhak mendapat hukuman. Secara terminologi usul fikih, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala. Istilah hukum haram adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk tidak melakukannya dengan tuntutan yang pasti. Istilah haram menurut pendapat jumhur ulama yang mengartikan haram yaitu larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang qat'i maupun dalil zanni. Selanjutnya, makruh. Nah, makruh secara bahasa berarti mubhad, yang artinya dibenci. Untuk secara istilah, makruh ialah sesuatu yang dilarang oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala, jika ia meninggalkannya karena melaksanakan perintah, dan orang yang melakukannya tidak mendapat hukuman. Nah, dalam istilah usul fikih, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian, dan jika dilanggar tidak berdosa. Menurut jumhur ulama, mendefinisikan makruh sebagai suatu larangan syara terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Yang terakhir, mubah. Nah, dari secara bahasa, mubah berarti mu'lan yang berarti yang diumumkan, dan ma'zun fi yang berarti yang dijanjikan. Adapun untuk menurut istilah, mubah ialah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian hukum syara yang kedua, yaitu hukum wada'i. Nah, di sini hukum wada'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut manusia untuk mengetahui sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi, dan penghalang-penghalang untuk melakukan hukum tersebut. Hukum wada'i sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama sebab, kemudian yang kedua syarat, dan yang ketiga mani.
Yang pertama kita akan membahas mengenai sebab. Nah, sebab secara bahasa dapat diartikan sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud. Adapun secara istilah, sebab yaitu sesuatu yang jelas dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Contoh dari sebab yaitu masuknya bulan Ramadan dan kewajiban puasa harus dijalankan setiap umat muslim. Selanjutnya ialah syarat. Syarat secara bahasa atau secara etimologi ialah syarat atau alamah atau pertanda. Secara istilah, syarat ialah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. Di sini contohnya ada wali dalam perkawinan. Jadi menurut jumhur ulama, wali dalam perkawinan merupakan syarat. Dengan tidak adanya wali, perkawinan menjadi tidak sah. Tetapi dengan adanya wali, pernikahan belum tentu sah bila syarat-syarat yang lainnya belum terpenuhi. Selanjutnya, mani. Secara bahasa atau secara etimologi, mani berarti penghalang. Adapun secara istilah atau secara terminologi, mani adalah sifat zahir yang dapat diukur, yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketiadaan sebab. Adapun contoh dari mani ialah seorang ahli waris yang tidak mendapat bagian karena ada perbuatan yang menghalanginya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3955, Rasulullah SAW bersabda, pembunuh tidak mendapatkan apa-apa. Jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi, salah satu contoh dari mani atau perbuatan yang menghalangi ialah membunuh. Nah, demikianlah video pembelajaran saya mengenai hukum syara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.